Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 24 Juli 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-86. Program Studi Akuntansi S1 Universitas Pamulang menyelenggarakan seminar nasional. Utusan Yayasan Sasmita Jaya menjuarai Lomba Badminton Gebyar LL Dikti 4. Aris, penyandang disabilitas yang menjadi wisudawan terbaik Universitas Pamulang. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-86 pada 17 Juli 2022. Wisuda ke-86 berlangsung di ruang auditorium Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Universitas Pamulang berhasil melantik 645 wisudawan dalam wisuda ke-86 pada program magister, sarjana, dan diploma. Wisuda ke-86 mengusung tema Bangunan Intelektual Tanpa Dasar Kebajikan. Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-86 dengan tema Bangunan Intelektual Tanpa Dasar Kebajikan. Wisuda berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Walaupun telah diperbolehkan tanpa face shield, wisudawan dan dua pendampingnya wajib menggunakan masker serta membawa hand sanitizer. Upacara wisuda dihadiri langsung oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Dr. M. Samsuri SPDMT. Universitas Pamulang juga kedatangan Ketua Umum Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Arya Indrawati SH. Kedatangan Ketua Pertuni untuk menyaksikan penyandang disabilitas yang dilantik menjadi wisudawan pada wisuda ke-86. Rektor Universitas Pamulang Dr. Enur Zaman AM MMMSI dalam pidatonya memaparkan mengenai pentingnya peran perguruan tinggi terhadap tanggung jawab moral lulusannya. Lulusan Universitas Pamulang diharapkan mampu menjadi lulusan yang bijak. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Prodi Akuntansi Program Sarjana Universitas Pamulang mengadakan seminar nasional secara luring pada 7 Juli 2022. Seminar nasional berlangsung di Auditorium Universitas Pamulang, Kampus Pusat yang terletak di Jalan Surya Kencana, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Seminar nasional mengusung tema Inspiring Entrepreneur. Seminar nasional yang mengangkat tema Inspiring Entrepreneur diminati oleh mahasiswa Universitas Pamulang. Terlepas karena ini adalah seminar nasional pertama yang dilakukan secara offline oleh Prodi Akuntansi Program Sarjana, kegiatan ini juga menjadi sharing session bagi para narasumber kepada para mahasiswa. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diikuti oleh doa. Dilanjutkan dengan sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Rektor Universitas Pamulang, serta Ketua Yayasan Sasmita Jaya. Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono menjadi keynote speaker pada kegiatan ini, mengatakan dengan bangga bahwa akhirnya kita bisa mengadakan kembali acara di Auditorium Unpam Pusat. Dan menyampaikan kabar gembira bahwasanya kampus Unpam Pusat akan mengalami restorasi pada bangunannya. Seperti judulnya Inspiring Entrepreneur,
Narasumber yang dihadirkan adalah salah satu alumni atau lulusan prodi akuntansi program sarjana yang bernama Chandra Saputra SE. Chandra adalah owner rumah Cekli dan juga menjabat sebagai sekretaris UMKM naik kelas Tangerang Selatan dan juga mentor UMKM. Chandra adalah contoh nyata dari prodi akuntansi S1 dalam menciptakan lulusan yang memiliki jiwa wirausaha yang dapat membuka lapangan pekerjaan, dan dalam kegiatan ini juga dilakukan penilaian dari lomba produk dan juga ide usaha yang sudah dimulai pada awal bulan Juni 2022. Secara umum, seminar nasional ini memang diharapkan dapat memberikan inspirasi, motivasi, dan mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan tentang kewirausahaan. Pada kegiatan Inspiring Entrepreneur ini, peran mahasiswa adalah sebagai panitia dan pengisi acara. Jadi dari seksi acara, konsumsi, humas, semua dilakukan oleh panitia, hima, dan ormawa lainnya. Lalu untuk pengisi acara sendiri, semua dari mahasiswa, baik dari MC, moderator, pembaca Al-Quran, dirijen, dan lain sebagainya, itu adalah dari mahasiswa yang kami temukan bakatnya untuk dapat menjadi pengisi acara pada acara hari ini. Tio Sadewa dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Sakti Ramadan, mahasiswa Universitas Pamulang, juara ketiga Duta Bahasa Provinsi Banten 2022. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Apa yang dilaksanakan pemerintah saya dukung luar biasa, dan saya mengharapkan masyarakat kita seluruhnya divaksinasi. Soalnya saya yakin sekali dengan diberikan bantuan vaksinasi, senang sekali. Teman-teman semuanya ya, apalagi yang lansia, yang muda, itu kan wajib kita sebagai umat dan sebagai masyarakat, mari kita ikuti aturan vaksin itu baik. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali. Saya sehat. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama. Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus.
Sakti Ramadan, mahasiswa program studi Sastra Inggris Universitas Pamulang, meraih juara ketiga Duta Bahasa Provinsi Banten 2022 pada puncak pemilihan Duta Bahasa Provinsi Banten 2022. Puncak pemilihan Duta Bahasa Provinsi Banten 2022 berlangsung pada 14 Juli 2022 di Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Banten 2022 telah berlangsung sejak Maret 2022 dan akan berakhir pada 14 Juli 2022 dengan terpilihnya Duta Bahasa Provinsi Banten 2022. Puncak pemilihan Duta Bahasa Provinsi Banten 2022 menjadi puncak pemilihan juara 1, 2, 3, dan Duta favorit dari 30 besar. Tercatat 130 peserta yang mendaftarkan diri menjadi Duta Bahasa Provinsi Banten 2022. Puncak pemilihan diawali dengan seleksi 10 besar dari 30 besar. Universitas Pamulang turut mengirim mahasiswa terbaiknya dan Sakti Ramadan yang berhasil lolos hingga 10 besar. Sakti berhasil menjawab pertanyaan yang diambil secara acak mengenai keharusan penggunaan bahasa baku untuk seorang duta bahasa. Jawaban Sakti menjadi penilaian para juri dan membawa Sakti pada juara ketiga Duta Bahasa Provinsi Banten 2022. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten menyelenggarakan Gebyar LL Dikti 4 dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun RI ke-77. Gebyar LL Dikti 4 terdapat banyak kegiatan, salah satunya lomba badminton. Yayasan Sasmita Jaya yang menaungi Universitas Pamulang, Universitas Sutomo, dan Stikes Widya Dharma Husada yang juga berada di wilayah Banten mengirimkan tim terbaiknya pada kegiatan tersebut pada 18 Juli 2022. Tim yang beranggotakan dari Universitas Pamulang, Universitas Sutomo, dan Stikes Widya Dharma Husada Tangerang Selatan berangkat bukan sekedar meramaikan Gebyar LL Dikti Wilayah 4, tetapi dengan keyakinan untuk mendapatkan posisi juara. Karena luasnya LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, membuat pertandingan dilakukan dengan 6 regional yang berbeda. Lembaga yang berada di naungan Yayasan Sasmita Jaya Group berada di wilayah Region 4 dan bertanding di Gor Alun-Alun Maulana Yusuf yang terletak di Jalan Veteran Nomor 4 Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Melewati banyaknya pertandingan dan juga lelah yang dilakukan, akhirnya hal tersebut membuahkan hasil. Salah satu tim Universitas Pamulang yang terdiri dari tim tenaga pendidik berhasil menjadi juara 1 yang akan mewakili Region 4. Mereka adalah Muhammad Amin, staf teknik mesin, dan Taufik STMT, dosen dari Prodi Teknik Industri adalah ganda putra. Mahasiswa Stikes WDH menjadi juara 1 yang berhak mewakili Region 4 dalam kategori mahasiswa, Akil Agustian Basyir dan Nur Hidayat mahasiswa keperawatan. Deis Novitasari SE selaku penanggung jawab lomba badminton Gebyar LL Dikti Wilayah 4 dari pihak Universitas Pamulang dan Universitas Sutomo mengatakan, kuncinya bukan pada kemauan untuk menang. Setiap orang memiliki kunci tersebut. Yang terpenting adalah kehendak untuk mempersiapkan kemenangan. Teo Sadewa melaporkan untuk SJTV. Universitas Pamulang menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat atau PKM pada 16 Juli 2022. Universitas Pamulang bersama Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan bekerja sama menyelenggarakan donor darah dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Donor darah berlangsung di lobi Gedung A Kampus 2 Universitas Pamulang,
Buaran, Kota Tangerang Selatan. Universitas Pamulang bersama Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan menyelenggarakan donor darah dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Sebagai menindaklanjuti kerjasama yang telah terjalin bersama Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan, Universitas Pamulang konsisten memberikan kontribusi nyata untuk berbagi melalui donor darah rutin. Target serta sasaran utama yang diharapkan bisa untuk mahasiswa, staf, Civitas Akademik Universitas Pamulang. Mengingat semenjak pandemi COVID, pemasukan darah pada Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan menurun. Sementara, kebutuhan serta permintaan darah pada Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan tidak selalu terpenuhi. Universitas Pamulang turut andil mengajak keluarga Universitas Pamulang untuk membantu memenuhi kebutuhan darah. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Sastra Inggris Universitas Pamulang menggelar drama performance. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Manusia perspektif Al-Quran. Sebagai orang yang beragama amatlah penting, tidak terbaik. Takut kepada Allah, tetapi saya berpuasa, tapi saya bukan. Saya bersahabat, tetapi saya Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris atau HIMA-Sasing memfasilitasi para mahasiswa semester 8 dalam menyelenggarakan festival drama performance yang bertema Laughing in Scream di Aula Rektorat Universitas Pamulang, Kampus Pusat yang berada di Jalan Surya Kencana, Tangerang Selatan, Banten. Drama performance berlangsung pada 13 Juli 2022. Drama performance adalah salah satu mata kuliah yang ada pada program studi sastra Inggris. Dan biasanya di akhir semester akan ada penampilan pentas drama yang dilakukan oleh mahasiswa. Drama performance ini sudah disiapkan hampir 3 bulan sebelumnya. Sebagai dosen pengampu mata kuliah tersebut, Eka Margianti Sagimin SSMPD, Kamil Falahi STHI SSMPD,
Aisyah Al-Baroroh SSMPD, dan M. Akbar Kurtubi MPDI berantusias karena ini adalah waktunya bagi mahasiswa untuk menampilkan apa saja yang sudah mereka dapat dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Dengan 8 kelas yang ada, 8 judul yang ditampilkan pada Festival Drama Performance ini diantaranya Black Scratch, Exam, Knock on the Door at Night, Me versus My Father, Still Life, The Decision, The Last Letter, Twisted Truth. Semua performance yang tampil tidak terlepas dari tema yang diusung, yaitu Loving in Screams. Semoga kedepannya Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris dan program studi sastra Inggris selalu dapat memberikan penampilan terbaik dari kegiatan-kegiatannya. Event Drama Performance ini merupakan event tahunan yang diselenggarakan untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa semester 8 Sastra Inggris Universitas Pamulang dengan menampilkan pementasan-pementasan drama dari setiap kelas. Untuk acara hari ini, kami selaku panitia ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, khususnya kepada setiap kelas yang telah mementaskan drama-dramanya yang luar biasa keren, juga penonton-penonton yang lumayan membludak dengan antusias karena antusiasnya yang lumayan besar. Terima kasih. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Aris Yohanes Elean, wisudawan disabilitas, berhasil menjadi wisudawan terbaik pada wisuda ke-86. Aris menjadi wisudawan terbaik dari program studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang. Aris mendapatkan penghargaan sebagai wisudawan terbaik pada wisuda ke-86 berlangsung di Auditorium Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan pada 17 Juli 2022. Aris menjadi wisudawan terbaik dari program studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang dengan penyandang disabilitas tunanetra total pertama di Indonesia yang mendapat gelar sarjana. Lulus dengan predikat cum laude, Aris berhasil mendapatkan IPK 3,59. Aris lulus dengan penelitian tugas akhir yang berjudul Penerapan Teknologi Text to Speech atau TTS pada perancang aplikasi pendeteksi barcode berbasis PHP dan Code Igniture untuk pustakawan tunanetra. Studi kasus Perpustakaan Nasional. Aris mengangkat penelitian tersebut untuk menjawab kondisi saat ini pada sistem di perpustakaan yang tidak ditunjang dengan sistem teknologi text-to-speech untuk para pustakawan tunanetra dalam mengakses sistem barcode dan menerjemahkan barcode menjadi suara. Aris mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang, terkhusus kepada Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono, karena telah memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkuliah serta difasilitasi hingga beasiswa full sampai lulus di Universitas Pamulang. Aris juga mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi Magister Teknik Informatika di Universitas Pamulang. Saya mengucapkan terima kasih untuk Rektor Universitas Pamulang dan jajarannya atas dukungannya selama ini, telah memberikan segala daya upaya untuk mendukung saya belajar di Universitas Pamulang. Saya juga berterima kasih kepada Pusat Layanan Disabilitas yang telah dengan sangat semangat sekali mendukung proses perkuliahan kami dan saya khususnya. Kemudian saya juga berterima kasih untuk yang paling utama Bapak Darsono yang telah begitu bermurah hati, baik, mulia sekali untuk menerima kami para tunanetra di sini, apalagi bisa belajar di TI atau Teknik Informatika. Dan saya juga berterima kasih untuk Yayasan Mitra Netra serta Pertuni yang terus berkomitmen mendukung
cita-cita para tunanetra di Indonesia untuk bisa meraih pendidikan yang paling baik. Kemudian saya juga berterima kasih untuk semua rekan-rekan satu angkatan. Mohon maaf jika ada kesalahan, tetapi saya mengapresiasi sekali bantuan-bantuannya selama ini telah direpotkan, tapi semangat dan friendly sekali, ramah sekali kepada saya dan tunanetra yang satu angkatan dengan kita. Saya juga terima kasih untuk orang terkasih dan keluarga besar serta kedua almarhum orang tua saya. Pasti semua bahagia sekarang saya menjadi sarjana komputer. Dan harapan saya setelah saya mendapatkan predikat dengan mahasiswa terbaik dari teknik informatika untuk periode wisuda 86 ini, saya ingin terus melanjutkan perjuangan dengan belajar lebih tinggi lagi, ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau bisa saya ingin berupaya mencari juga beasiswa ke luar negeri karena mengejar kemajuan teknologi yang sekarang pesat sekali di sana seperti misalnya Australia atau Amerika. Saya sangat berharap sekali saya bisa goal ke luar negeri. Pagi ini Aris Yohanes Elian, salah satu tunanetra yang 5 tahun lalu mendaftar ke Universitas Pamulang dan menjadi tunanetra totally blind pertama yang belajar pada program studi teknik informatika, telah menyelesaikan studinya dengan baik, bahkan menjadi wisudawan terbaik pada program studi teknik informatika. Persatuan Tunanetra Indonesia menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Universitas Pamulang yang berada di bawah Yayasan Sasmita Jaya atas komitmennya untuk memberi kesempatan pada tunanetra menempuh pendidikan tinggi bahkan tanpa biaya, dan ini sangat membantu dan menolong anak-anak tunanetra Indonesia yang mengharapkan bisa seperti saudara-saudaranya yang lain menempuh pendidikan tinggi, tapi karena satu dan lain hal mengalami kendala, baik kendala faktor ekonomi maupun kendala kebijakan perguruan tinggi. Dan dengan langkah nyata Universitas Pamulang ini, Aris Yohanes beserta 52 tunanetra lain yang saat ini sedang menempuh dan menyelesaikan studi di Universitas Pamulang memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan berkualitas demi peningkatan kualitas hidup mereka di masa depan. Kepada Aris Yohanes, saya berharap agar pertama Aris memanfaatkan ilmu yang telah didapat selama 5 tahun belajar pada program studi Universitas Pamulang. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Pemirsa, informasi wisudawan terbaik dari penyandang disabilitas sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti, mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru. Walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan.
Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M.